Shalom horas madihita sahulutna, amang inang pungunan sia, tamulema peata marindetisian buku endi nomor 120 sada, ayat sada saat rodi ayat 2. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan pada saat ini, di mana kami boleh menerima nafas kehidupan dari Engkau Tuhan. Bapa, kami akan hendak mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat boleh memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu saja. Amin. Kepada kita amang inang yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita manakata dari batari pagastikion imasian pasalmen bindu sada ayat sada 1 ayat 2. Martua mahalak naso olo mangihuton tahini aka par jahat, jalan naso olo jongjong to dalan ni aka par dosa, jalan naso olo sahudulan dot aka pangherhei, sai pating Jehovah dolo manirohana, jala sai ido dipikir rohana Arian dot borngin mana lihat buat kata Indonesia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kepada kita amang inang yang terkasih di dalam Yesus Kristus, banyak orang mau melakukan apa saja asal hidupnya mendapatkan kebahagiaan, kepuasan, dan ketentraman. Maka tidak heran banyak manusia atau anak-anak muda lari mencari kehidupan yang menurut mereka baik, menurut mereka memberikan kebahagiaan. Mungkin itu ke narkoba, pergaulan bebas, dan salah berteman. Dan juga orang-orang yang lebih tua banyak menyibukkan dirinya dengan mencari harta, kekuasaan, dan segala sesuatu yang menurut mereka memberikan kebahagiaan bagi hati dan pikirannya. Orang lain berlomba-lomba mencari agama-agama,
kebatinan-kebatinan, kepercayaan-kepercayaan yang dia inginkan. Mungkin hal-hal itu bisa memberikan kepadanya kebahagiaan juga. Apapun yang dapat menenteramkan hati. Tetapi amang-inang, mereka atau manusia-manusia yang memilih hal-hal tadi akhirnya harus mengakui bahwa kenikmatan bertolak belakang dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi adakah pilihan yang tepat? Mazmur 1 ini memberikan jawabannya. Secara negatif, kebahagiaan yang sebenarnya tidak didapat dari perbuatan fasik atau berdosa. Bisa kita lihat di ayat 1 tersebut. Maka orang yang mau berbahagia harus menjauhi semua hal yang membawanya berdosa. Jikalau tidak, kehidupan berdosa akan membawa kegagalan hidup dan akhirnya kebinasaan. Sebaliknya, secara positif, kebahagiaan hanya didapatkan di dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 2, yaitulah kebahagiaan yang sebenarnya. Orang yang hidup seturut firman-Nya akan diberkati dengan keberhasilan menurut Tuhan. Dan Tuhan akan berkenan kepadanya. Namun, lebih penting dari semua itu, orang demikian dijamin penuh oleh Sang Sumber hidup sendiri, yaitu Tuhan itu sendiri. Hidup bahagia itu tumbuh melalui rangkaian pilihan dan keputusan yang membentuk kebiasaan seumur hidup. Hal menghindari dosa dalam segala bentuknya itu juga hal mengasihi dan menyimpan firman dalam hati. Sudah sekian lama kita menjalani hari-hari kita hingga pada saat ini. Apakah kita sedang membangun hidup melalui pilihan-pilihan dan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita hidup mesra serasi dengan Tuhan? Kita tidak perlu merasa bahwa perjuangan rohani itu berat atau percaya kepada Tuhan itu berat. Sebab Tuhan Yesus telah memasuki sejarah manusia, membuka jalan dan memberi teladan tentang hidup demikian. Firman Tuhan ingin mengarahkan kepada kita amang-inang, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu sebenarnya. Firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa ternyata firman itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya bagi manusia itu sendiri. Seperti halnya dikatakan di awal amang-inang, banyak manusia mencari kebahagiaan menurut mereka, itu mereka dapatkan dari dunia ini, dari kehidupan sehari-hari, dari hal-hal yang ada di luar sana. Ternyata tidak. Kebahagiaan yang sebenarnya itu ternyata dekat kepada kita. Itu firman itu sendiri. Seperti kembali katakan di ayat 2, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa firman itu adalah kebahagiaan sebenarnya? Karena firman akan menuntun, menjaga, mendampingi, mengajari, dan melindungi manusia itu sendiri dari hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah dunia ini. Firman itu yang akan membentuk manusia menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang Tuhan inginkan, Tuhan cintai dari kita. Jadi tidak ada kata lain amang-inang. Mari kita serahkan hati dan pikiran kita, hidup kita di dalam firman. Dan biarlah firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Jangan kita tergoda, saya ingin berbahagia, saya ingin melakukan demikian supaya saya bahagia, saya ingin melakukan demikian supaya senang, saya ingin mau seperti ini, seperti itu. Menurut pemikiran kita, mungkin kita bahagia akan hal itu. Ternyata kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam firman Tuhan. Jadi mari amang-inang,
Kalau kita menginginkan sesuatu hal yang baik, mari kita hidup dalam firman Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Teruslah amal-inang, beriman kepada Tuhan, berjalanlah bersama dengan Dia seumur hidup kita selama kita menghela nafas di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan pada saat ini. Kami telah boleh menikmati kebahagiaan dari Engkau ya Bapa, yaitu melalui firman-Mu yang mengajari, menuntun, dan mendampingi kami, terkhusus kepada kami punguan lansia. Tuhan, mungkin menurut kami kebahagiaan yang bisa memberikan pada kami kebahagiaan, yaitu dari hal-hal yang ada di luar diri kami, yang sesuai dengan pemikiran kami. Ternyata kami salah ya Tuhan. Kebahagiaan sebenarnya itu hanya berasal daripada firman-Mu. Ketika kami hidup dalam firman-Mu, ketika firman-Mu hidup di dalam diri kami, Engkau pasti akan selalu mendampingi, menjaga, mengajari, dan memberikan pada kami kebahagiaan yang seutuhnya. Mari Tuhan, di dalam masa lansia kami pada saat ini, tuntun kami selalu, jaga kami selalu, berikan kepada kami semangat dan kesehatan selalu, agar kami serta-merta selalu bersuka cita dan bahagia tengah-tengah keluarga kami dan juga terlebihnya di hadapan-Mu saja. Tuhan, inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Rab mahita mandok tangyang ale amanami. Ale amanami nadi banua gijang, sai pinar badia ma guarmu, sai roma hara jaonmu, sai saut malomaniruham di banua tongaon songona di banua gijang. Leh nama Tuhami sadarion hangluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dengan amar dosa Tuhami. Unang kami togi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodona punah hara jaon, dot hagogoon, roh di hasangapon salelen nililingna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dot holong dari bata ama, dot para sorong Tuhan di parbadia, iman namandongani hamu, saluhudna. Amin.